Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna likulli khairin tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ladzata 'ibadatika wa ta'atika wa ru'yati ila wajhik. Allahumma inna nas'aluka jannataka wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi annaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ya mumtiras sahab innaka ala kulli shay'in qadir fa'alun lima turid idza aradta shay'an an taqula lahu kun fayakun la ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung. Salah satu di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan taufik untuk beribadah kepadanya, menuntut ilmu. Di balik banyaknya orang yang faham tentang makna ibadah, faham tentang kewajiban, tapi ternyata tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan apa yang dia ketahui atau apa yang dia pahami. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menuntut ilmu, tidak ada yang tidak paham di antara kita, tidak ada yang tersembunyi juga tentang keutamaan menuntut ilmu, apa yang Allah akan berikan, apa yang Allah janjikan. Tapi jelas untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini adalah sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kalau tidak ada taufik, sedikit pun tidak akan kita tergerak untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini. Kalau tidak ada taufik, sedikit pun tidak kita tergoda untuk datang ke masjid. Justru bisa jadi kalau kita tidak mendapatkan taufik, jadwal sholat, jadwal kajian akan jadi beban tersendiri untuk perasaan kita. Waliyadzubillah min dzalik, semua waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, kalau dibahasakan dengan bahasa Nabi, "Addu 'alaiha bin nawajid," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang dia dengan, gigit dia dengan tali gigi geraham. Itulah cara memegang hidayah dan taufik. Itulah cara menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ya dengan gigi geraham, karena memang gigi yang terkuat itu adalah gigi geraham. Baik ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, kembali kita membahas kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Hari ini kita berada di posisi hadis ke 1377.
Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limuslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Pada hadis-hadis yang akan kita bahas malam ini, di sini betul-betul Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, mengetuk hati kita seperti inilah muamalah. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti inilah Allah Subhanahu wa taala mengerti dan mengakomodir semua yang ada pada diri kita, termasuk perasaan kita. Hatta perasaan kita Allah sudah siapkan hukumnya. Hatta perasaan kita Allah sudah siapkan bagaimana kita menenangkannya. Hatta perasaan kita Allah sudah siapkan kapan dia berdosa dan kapan dia tidak berdosa. Saking lengkapnya syariat Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Kita bahas pelan-pelan. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal, artinya haram. Tidak halal, haram bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, tidak menegur saudaranya, tidak menyapa saudaranya fawqa 3 layalin, lebih dari 3 malam. Dari sini saja diharamkan apapun alasannya secara mutlak. Yaltaqiyani, kondisinya seperti apa? Kondisinya seperti apa kata Rasulullah SAW? Apakah sekedar dia tidak saling mengunjungi, tidak saling telepon, atau tidak yang lainnya? Tidak. Kondisi realnya adalah yaltaqiyani. Seandainya Allah pertemukan mereka di jalan, di satu majlis, ya, di satu keadaan, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ketika mereka bertemu, yang ini saling menghadap sana, yang ini hadap sana, yang ini tidak menyapa, yang ini tidak salam. Ini indikatornya. Ketika hal ini terjadi lebih dari 3 malam, jatuhlah kita pada sesuatu yang haram. Di sisa-sisa malam kita bersama orang tersebut. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Dan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mau mengalahkan dirinya, ya, berkomunikasi dengan dirinya, menenangkan hatinya dengan memulai salam. Sulit, gampang nih, tidak berat. Karena kita sedang berhadapan dengan nafsu kita, bukan dengan ilmu kita. Hati-hati ya. Kalau berhadapan dengan ilmu kita, musuh kita satu, setan. Kalau kita berhadapan dengan nafsu kita, 2 musuh kita. Nafsu kita itu sendiri, kemudian setan. Ini sekarang ketika kita saling boikot, tidak saling tegur sapa dengan teman kita, dengan saudara kita, di sini ada ilmu. Ilmunya apa? Ini tidak boleh. Di sini ada nafsu. Nafsunya apa? Masa kamu duluan? Tapi ilmu mengatakan sapa duluan. Ilmu mengatakan sapa duluan. Perintah Allah mengatakan sapa duluan. Perintah Rasul mengatakan sapa duluan. Apapun yang terjadi, setelah itu kita sapa, dia masih acuh, ilmu mengatakan sabar, tetap sapa duluan. Ini perintah Rasul loh ini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara mereka berdua ini adalah yang memulai salam. Terbaik di hadapan siapa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan kita sendiri. Tidak. Di hadapan Allah. Kemudian, ini pentingnya kita memahami sesuatu dengan penjelasan para ulama. Apa kata pensyarah kitab ini, Al-Imam As-San'ani? Hikmatul jawaz. Di sini ada ya garis halal, ada garis haram. Garis bolehnya adalah 3 hari. Karena terjadi sesuatu, konflik, clash dan lain sebagainya, ada garis kita dibolehkan. Apa itu 3 hari? Tidak saling sapa. Bukan berarti haram semua ya. Ini pentingnya. Antum bisa bayangkan kalau kita tidak pahami ini dengan penjelasan para ulama. Garis halalnya 3 hari. Lebih dari itu masuk ke garis yang haram. Apa hikmahnya?
Ini juga pentingnya. Wa hikmatu jawadu dzalik, kata penulis, hadhihi al-muddah anna al-insan majbulun 'ala al-ghadabi wa su'il khuluqi wa nahwi dhalik fa'afa lahu hajra akhihi 3 ayamin liyadhhab dhalika al-'arid takhfifan 'ala al-insan wa daf'an lil-adrar bihi ففي اليوم الأول يسكن غضبه وفي الثاني يراجع نفسه وفي الثالث يعتذر وما زاد على ذلك كان قطعا لحقوق الأخوة. Coba lihat hikmah ketika Allah SWT memberikan kita jeda 3 hari ini. Hikmah ketika Rasulullah SAW memberikan kita jeda 3 hari ini. Ternyata di balik busuknya nafsu kita, Allah Subhanahu wa taala mengakomodir itu. Oke. Setiap manusia ada sisi kemanusiawiannya. Apa itu sisi kemanusiawiannya? Dia bisa marah, dia bisa suudzon, dia bisa berubah akhlak dan perilakunya gara-gara orang menyakiti dia. Atau sebenarnya dia menyakiti orang, cuma dia pura-pura saja, playing victim kalau bahasa sekarang, pura-pura saja jadi korban, sehingga amarahnya masih membara. Amarah ini saja Allah masih kasih hukum. Bagaimana yang lain? Apa hukum yang dikasih? Sudah, tenangkan amarahmu 3 hari dan ini halal bagi kamu. Adapun sisanya haram. Apa hikmahnya lagi kata para ulama? Yang pertama, untuk menenangkan perasaannya. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan dharar yang lebih besar. Karena ketika orang itu marah, bertemu orang yang dibenci di hari pertama, kalap dan kolaps. Ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu tentang pribadi kita. Allah Maha tahu sehingga kita diberikan hukum seperti ini, sedetail ini. Jangan sampai ini kita harus ketemu di hari pertama. Itu istilahnya. Kemudian fil yaumil awwal yaskunu ghadabuhu. Di hari pertama mungkin dia bisa merendah emosinya. Wa fil tsani yuraji'u nafsahu. Di hari kedua dia masih mungkin berpikir kembali. Ya. Wa fil tsalits ya'tadiru. Merendah, berpikir, kemudian maulah dia minta maaf. Makanya ya ikhwah, kita ini sudah berumah tangga rata-rata kecuali sedikit. Ketika si suami marah, istri itu diam dulu. Jangan dihadapi dulu. Ada singa ini sedang marah. Ketika istri marah, jangan dihadapin dulu. Ada citah juga sedang marah ini. Ya? Nggak bisa. Tunggu berapa jam. Siapa yang marah? Tunggu berapa jam dulu. Kalau ini kan 3 hari. Kalau istri jangan tunggu 3 hari lah. Rugi antum. Setelah itu kenapa antum tawa marah? Merasa rugi dia ini. Kalau sudah beberapa jam, pasti ini berlaku. Pertama marahnya mendingin, merendah. Kedua mulai berpikir. Yang ketiga, mulailah sama-sama minta maaf. Seperti itu. Kalau di sesama ikhwah seperti ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian thumma yuraji' nafsahu wa fi tsalits ya'tazir. Wa ma zada 'ala dzalik kana qat'an li huquqil ukhuwah. Kalaupun sudah lebih berarti kita sendiri yang memutus hak sesama hamba. Berikutnya makna hadis ini, wa fihi dalalatun ala zawalil hajar lahu biraddis salam. Di sini juga hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bahasanya hubungan buruk ini akan selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan salam dan jawabannya. Ketika ada salam, kemudian ada jawabannya, selesai sudah urusan kita. Sudah kita tidak dianggap lagi saling memboikot oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah juga tidak dianggap lagi saling membelakangi. Sudah kita keluar dari jalur yang haram, kata para ulama. Tapi para ulama juga memperincinya. Tergantung katanya.
Kalau memang keadaannya normal saja, maka salam dan jawaban salam adalah pemecah sengketa ini, pemecah muamalah yang buruk ini, pemecah garis haram ini. Tapi kata para ulama, in kana yu'dhihi tarkul kalam fala yakfihi raddus salam bal la budda min ar-ruju' ila al-hal alladhi kana bainahuma. Seandainya salam ini belum cukup karena dia merasa harus ada pembicaraan lebih di antara kita, maka di sini para ulama menjelaskan, maka salam dan jawabannya belum cukup. Apa yang menjadikan dia pecah? Yang menjadikan masalah ini pecah adalah ketika kedua-duanya kembali layaknya pergaulannya seperti biasa. Itulah yang memecah katanya. Adapun sekedar salam, mungkin saking parahnya debatnya, saking parahnya boikotnya, saking parahnya permasalahan mereka, maka salam dan jawaban salam tidak cukup kata para ulama. Assalamualaikum, salam, dia bilang seperti itu. Cukup, belum, kayak gitu sudah dia. Tidak cukup kata para ulama. Kembalikan ke posisi awal. Yang ini ridho dengan itu, yang itu ridho dengan ini. Yang ini lapang dadanya dengan itu, yang itu ridho lapang dadanya dengan ini. Gampang, tidak sulit. Tapi inilah tantangan syar'i. Kita berbicara tentang tantangan syar'i. Kita berbicara tentang perintah Allah. Kita berbicara tentang perintah Rasulullah. Kita berbicara tentang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Buktikan ini bisa kita lakukan sekarang. Buktikan ini kita bisa lakukan. Kalau tidak bisa lakukan, belum bisa kita mengatakan dan mengaku-ngaku diri kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ya ikhwah, dalam banyak hadis Rasulullah selalu menggunakan redaksi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku, yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti ditaruh tantangannya setelah ini. Ada yang mengatakan fal yukrim jarahu, maka hendaknya dia memiliki tetangga nyaman dengan dia. Dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Kalau dia memiliki tetangga dan tetangganya tidak nyaman dengan dia, atau dia sengaja membuat tetangganya tidak nyaman dengan dia, tidak berhak dia mengatakan dirinya sudah membuktikan keimanan. Tidak berhak. Seperti apapun dirinya, seperti apapun mazharnya, seperti apapun pakaiannya, tidak berhak dia mengaku beriman tapi tetangganya tidak nyaman bagi dia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dan mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau mau ngomong yang baik-baik saja. Kalau tidak baik tidak usah ngomong. Gampang ini? Sulit tidak, karena taruhannya iman. Karena ini pembuktian keimanan. Sama dengan hadis ini. Memulai salam saat boikot terjadi. Gampang? Jangan ada yang bilang gampang ya. Jangan pura-pura bilang gampang di majelis ini. Tidak mungkin Rasulullah mengatakan seperti ini terus biasa-biasa saja. Meskipun dalam beberapa hadis kita dikasih tantangan sangat-sangat sederhana, nanti kita sebut. Tapi dalam kondisi yang paling sederhana saja kita tidak pernah bisa melakukannya. Saya ulang ya. Banyak hal yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada kita, baik secara langsung ataupun dalam bentuk cerita dan ganjarannya, tapi kita tidak pernah bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga kata para ulama, fa in kana khitabuhu mimma zada 'ala as-salam 'inda al-liqa mimma tatibu bihi nafsuhu wa yuzilu 'illatul hajar kana min tamamil wasl wa tarkul hajar wa in kana la yahtaj ila dhalika fassalam. Seandainya katanya, seandainya salam dan sedikit berbicara saja itu sudah bisa melunakkan hati saudaranya, maka itu. Jadi ada 3 keadaan. Salam dan jawaban selesai. Salam, jawaban plus kembali ke keadaan awal. Salam, jawaban dan berbicara seperlunya. Berbicara seperlunya dan ternyata itu membuat saudaranya nyaman, dia juga nyaman, dan kita paksa diri kita nyaman. Kita paksa diri kita nyaman.
Bukan karena teman kita ini, enggak, tapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Sama kayak sholat malam. Sholat malam Allah sebutkan ganjarannya berbagai macam. Di saat puncak ngantuk kita itu di atas di rasa nikmatnya. Ketika kita bangun nikmat? Enggak. Ada tantangannya. Banyak tantangannya. Mulai dari apa? Lihat jam. Nambah 5 menit. Akhirnya bangun jam 5. Jam 5 azan. Bentar lagi, 2 menit lagi. Akhirnya qomat. Ngepur dah. Imamnya panjang di cakra ini katanya. Ngepur serkaat. Akhirnya duha digabung sama subuh. Seperti itu. Antum bisa bayangkan sendiri itu. Coba bayangkan. Tidak usah jauh-jauh ya ikhwah. Kita berbicara masalah tantangan syar'i, tantangan ilahi ini ya. Siapa yang tidak paham tentang raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang tak paham? Tapi kadang-kadang kalah dengan injury time, extra time 5 menit itu. Apa dalam istilah sepak bola itu? Additional time katanya. Prit kata wasitnya, tambah 5 menit. Kita juga nambah 5 menit. Lama komatnya cakra itu, tenang dia bilang. Ternyata lolos. Tapi kebalikan, kalau saya bilang besok malam Jumat depan, yang duduk persis di depan saya, 3 orang persis di depan saya kasih umroh. Yakin saya. Dari sekarang sudah pemanasan ini. Kok lebih percaya saya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Besok ada acara jalan sehat, pesertanya 2.000 orang, ada door prize katanya. 2 tiket umroh, semua orang jalan sehat saat itu. Pakaiannya harus kuning, hijau dan begini. Semuanya pakai itu. Yang tak pakai itu tapi undiannya keluar tak dapat. Tak ada yang berani. Gimana caranya biar kuning, hijau dan biru pakaiannya besok? Supaya pas namanya keluar, alhamdulillah pakai baju yang ditentukan. Tapi pas raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, tak ada pakaian kuning, hijau, biru itu, tak ada sudah. Seadanya kita siapkan. Itu tantangan syar'i, tantangan ilahi. Baik, kita lanjut. Kemudian bahkan kata para ulama, bisa jadi ketika itu berkaitan dengan agama, ada seorang merusak agama kita ini. Pemikirannya sesat mungkin, dan kesesatannya nyata. Kesesatannya sangat gampang dideteksi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita sendiri yang menyesatkan dia ya. Para ulama juga menyatakan kesesatannya. Dan sudah kita nasihati, seandainya orang seperti ini ditegur malah menjadi tambah wow, tambah senang. Di follow Instagramnya tambah senang dia. Di komentari status Facebooknya tambah senang dia. Jangan, biarkan dia hidup seperti itu. Tidak usah disalam, tidak usah disapa. Karena memang kebutuhan yang menyatakan dan maslahat yang menyatakan demikian. Tapi apakah itu berlaku untuk person to person? Tidak. Itu berlaku di bawah bimbingan para ulama. Tidak bisa antum langsung nilai, oh ternyata dia begini ya. Antum sendiri yang tidak negur orang nanti. Tidak bisa. Harus betul-betul yakin secara ilmiah. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, seperti ini syariat menggembleng mental kita. Ya, seperti ini syariat menggembleng mental kita. Misalnya, bagaimana? Misalnya di militer, berbagai macam cara militer itu, dunia militer itu menggembleng mental prajurit. Sehingga dia betul-betul memiliki mental yang sangat kuat. Jangan sampai terjadi sesuatu militer kita yang pertama lemas lututnya. Tidak bisa. Didiklah mental militer itu sehingga dia tahan dengan segala ujian dan keadaan. Seperti itu juga syariat menggembleng kita. Yang paling pertama digembleng adalah hati kita. Digembleng hati kita menjadi kuat, digembleng juga hati kita untuk mudah luluh dengan keadaan orang lain. Contoh dan berikutnya, hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahul Bukhari. Dalam hadis yang lain, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sama dengan bersedekah, layaknya bersedekah, layaknya kita dianggap bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'ruf, setiap kebaikan. Apa standar kebaikan? Syar'i yang menyatakan dia baik, dan kultur yang menyatakan dia baik, dan tidak ada kendalanya di dalam syar'i. Saya ulang, standar kebaikan itu dua. Pertama, syariat mengatakan dia baik, kultur dan tatanan adat kita mengatakan dia baik, tapi dia tidak keluar dengan indikasi kebaikan dari syariat. Maaf saja ini ya, misalnya masalah pakaian, syariat kita menjelaskan tentang kriteria pakaian. Seperti apapun pakaian, tidak mesti misalnya pakaian kita harus begini dan begitu pakai gamis, itu tidak mesti ya ikhwah. Antum kesini pakai kemeja, pakai itu cukup sudah. Antum sudah melakukan kebaikan. Tidak mesti harus mirip dengan negara ini, mirip dengan negara itu, tidak mesti. Selama dia menutup aurat dan tidak ada kendala syar'inya, tidak ada juga larangan syar'i yang ada di hal tersebut, dan tidak menyalahi adat yang berlaku, pakai. Masalah pakaian, dalam beberapa pakaian adat di negara kita, suku bangsa kita, ketika pakaian tersebut tidak menyalahi syar'i, pakai. Batik pakai. Kalau bisa antum punya batik termahal, kemudian pakai dia sholat Jumat, perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini nikmatmu ya Allah, saya pakai dia untuk hal yang terbaik. Tapi kalau ada pakaian keluar dari tatanan syar'i kita dan itu adat kita, misalnya maaf ini ya, beberapa pakaian perempuan sampai pakaian dalamnya kelihatan, itu ya, tidak bisa. Syariatnya harus di atas budayanya, itu yang pertama. Atau bahkan di beberapa daerah di negara kita ini, pakaiannya di bawah ala kadarnya, hanya bagian tertentu saja, kurang dari 0,5% yang ditutup, kurang dari 0,5% ditutup. Apakah karena alasan budaya itu bisa kita benarkan? Tidak bisa kita benarkan secara syar'i. Tidak usah dipakai coba-coba di sini dengan alasan toleransi masalahnya dan lain sebagainya. Tidak. Jangan ganggu orang seperti itu, tapi jangan juga pakai. Jangan juga dipakai. Anak tidak bisa habis pikir, misalnya Amru tiba-tiba pakai begituan di sini, atau Pak Tamrin ini tiba-tiba begini, tidak bisa. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Makanya ya ikhwah, ini seperti yang saya singgung di pertama tadi, banyak hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tantangan kepada kita dalam bentuk hal yang sangat-sangat sederhana, tapi kita belum bisa melakukannya. Bagaimana dengan yang hal yang besar? Hadis berikutnya apa katanya? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah engkau menganggap remeh perbuatan baik itu sedikit pun. Jangan pernah, sekecil apapun, sesederhana apapun perbuatan baik, lakukan. Ambil kesempatan itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun dengan sekedar engkau bertemu dengan temanmu, engkau bertemu dengan saudaramu, engkau memandangnya dengan senyuman atau di bawah senyum, tapi mata memancarkan kita bahagia. Mata memancarkan kita ini memberikan energi positif ke orang. Jangan pernah remehkan. Bisa jadi cerianya kita, senyum kita merubah harinya yang sedang terpuruk. Dia sedang sedih, melihat kita tersenyum, dia ikut bahagia. Dia sedang terpuruk, melihat kita tersenyum kepada dia, dia merasa ada yang mendukung dia. Dia sedang terhimpit masalah, melihat kita tersenyum, ternyata itu titik baliknya untuk bangkit. Dia sedang tersenyum,
Kemudian dia sedang mendapatkan keadaan yang sangat sulit, melihat kita tersenyum, ternyata masih ada orang yang menghormati dan menghargai saya. Jangan orang sedang masalah langsung kita bilang begini. Makanya dari dulu saya bilang kamu jangan begini. Ya Allah, ini namanya sudah jatuh ketimpa tangki, bukan tangga. Tangki yang jatuhin dia itu. Nah ya ikhwah, tidak usah seperti itu. Berikan energi positif. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Ini tantangan, coba mulai sekarang. Tidak boleh ada yang saya temui kecuali saya senyum dan tanya kabarnya. Salam senyum. Makanya disunnahkan, dianjurkan oleh para ulama kita, ketika kita salaman tatap wajahnya. Jangan kayak orang kampanye begitu. Ndak, tatap wajahnya. Gimana kabar? Masya Allah, udah lama kita tidak ketemu. Tanya, gimana anak-anak? Kalau dia bawa anaknya, pegang kepala anaknya. Kalau antum bawa permen, kasih permen untuk anaknya. Luar biasa, kebaikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebut seorang yang hanya sekedar menyingkirkan dahan berduri di jalan. Berat pekerjaan ini, tapi jelas ini kebaikan ya. Menyingkirkan dahan berduri di jalan, tidak berat, tidak butuh pelatihan, tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga, tidak butuh persiapan. Sekedar mau. Butuh mau atau enggak antum? Mau atau enggak kita? Itu saja modalnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syakarallahu lahu wa ghafara lahu. Allah memuji perbuatannya dan mengampuni dosanya. Oke. Sekarang kita sedang jalan, ada paku di bawah. Kita naik motor kita mungkin larinya di gang, lari 5 sampai 10 km per jam. Ada paku di bawah. Kita tahu menyingkirkannya itu kebaikan. Kita tahu bisa jadi itu menjadi sebab surga bagi kita. Pertanyaannya, bagaimana kondisi hati kita saat itu? Tapi jangan kajuman, antum sedang lari 130-140 km per jam. Setelah itu ada paku, antum lihat dengan ketajaman mata antum rem mendadak, mau menyingkirkan paku, langsung tabrakan beruntun, viral di nasional gara-gara antum. Artinya sekedarnya, sewajarnya. Ada paku, ambil. Ada permen karet di sendal orang, ambil sendalnya, pukul-pukulin supaya permen karetnya jatuh. Kebaikan ya ikhwah. Dan jangan dipikirkan, lepas dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari saat itu kita sudah mendapatkan syakarallahu lahu wa ghafara lahu. Seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama kita mendidik mental kita. Hadis yang berikutnya, hadis yang sering kita bahas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Sekali lagi jamaah semua. Bab asap ada aturannya di dalam syariat kita. Bab asap, ketika kamu memasak masakan yang berkuah dan aromanya kesana kemari, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan yakinkan tetangga terdekatmu dapat. Bukan berarti yang berkuah saja. Aduh, sate nih tidak berkuah, nasi kebuli tidak berkuah, nasi goreng tidak berkuah. Tapi kan ini aromanya kesana kemari. Wa ta'ahad jiranaka, jangan berat untuk menyisihkan semangkuk kecil, sepiring kecil, berikan ke tetangga. Bisa jadi ya ikhwah, dia sedang mencium aroma nasi goreng, dia sedang mencium aroma sate. Betul-betul kebayang sate itu, kebayang nasi goreng itu di benaknya. Tiba-tiba kita mendatangkan 5 tusuk sate, yang itu tidak mengurangi rezeki kita. 1 piring nasi goreng, yang itu juga tidak mengurangi rezeki kita. Ya Allah, ya terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Dan ternyata Allah begitu tahu saat ini dari hatinya dia mengatakan seperti itu, dikabulkanlah doanya dan benar dilancarkan rezeki kita. Jangan sampai 20 tahun kita bertetangga, 20 tahun orang mencium aroma masakan kita, tapi dia tidak pernah tahu di mana
seperti apa masakan kita. Jangan sampai, makanya ya ikhwah. Baik ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Seperti inilah Islam mengajarkan kita tentang etika kepada pribadi kita, orang lain, sosial dan lain sebagainya. Ketika ada pelanggaran, jangan salahkan Islamnya, salahkan oknumnya. Dan jangan juga kita menjadi aktor di balik jeleknya nama syariat ini gara-gara kita orang mengatakan seperti demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang perlu diingat, banyak sekali seperti yang saya sebutkan tadi, tantangan-tantangan syar'i dalam konsep yang sangat-sangat sederhana. Dan itu ganjaran luar biasa besarnya, tapi di balik kesederhanaan itu kita tidak mampu melakukannya. Disinilah fungsi hidayah dan taufik itu. Kita tahu itu baik, kita tahu itu perintah Allah, kita tahu itu perintah Rasulullah SAW, tapi hati kita tidak tergerak melakukannya. Seperti tadi ya, sekedar menyingkirkan sesuatu dari jalan. Coba biasakan diri, ada paku, siapa tahu orang naik motor kemudian tertusuk, apalagi yang tidak pakai tubeless, dia dalam keadaan kecepatan tinggi, pecah bannya, waliyadzubillah min dzalik, dan itu menjadi sebab kecelakaannya. Ternyata gara-gara kita ba'dallah, gara-gara kita menyingkirkan paku yang di jalan itu, dia orang lewat dengan penuh kenyamanan. Apalagi dengan sengaja membuat, misalnya ya, gara-gara anak kita tertabrak, tiba-tiba pagi-pagi sudah ada polisi tidur di depan rumah kita, buatnya malam-malam, pas subuh-subuh orang lewat, 7 orang salto sudah di depan rumah kita, biar mereka tahu rasa. Bukan masalah itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh tantangan yang ringan ya, ini bisa kita lakukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Absyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Salat malamlah dalam keadaan orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan keadaan nyaman. 4 amalan ringan. Jangan ya salat malam orang dalam keadaan tidur, tapi status WhatsApp-nya memberitahu orang, alhamdulillah mulai malam ini bisa qiyamul lail. Terus difoto, enggak difoto dirinya, sejadahnya sama Al-Qur'annya difoto. Semoga istiqomah. Ngapain beritahu orang? Allah menyuruh kita sholat malam di saat orang lain tidur supaya tidak ada yang tahu. Akhirnya kita foto sejadah itu. Saya kan tidak taruh foto saya. Iya, itu status milik siapa? Apa kata Rasulullah? Tebarkan salam. Coba dia. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Coba tes sekali ya ikhwah. Antum beli Mika atau kotak nasi itu ya, murah sekali itu, 20.000 dapat 50 biji. Pada setiap masakan yang dimasak oleh istri kita, oleh keluarga kita, sisakan satu porsi nasinya, setengah telurnya, satu apanya, sedikit sambalnya, pergi ke jalan, kasih orang yang membutuhkan, atau siapa yang kita anggap membutuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham, gunakan ini untuk menyapa bibi kita, paman kita. Hari ini bibi kita, hari ini paman kita, besok siapa. Wasilul arham, gunakan ini. Mungkin kita di jauh ya, kita di Mataram, dia di Lombok Tengah atau Lombok Timur atau Sumbawa, Bima, Dompu dan lain sebagainya. Gunakan ini untuk silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah ketika orang lain dalam keadaan tidur. Senyapkan amalan semua ini. Semuanya disenyapkan, kecuali salam tidak bisa disenyapkan ya. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dalam keadaan nyaman. Coba lihat, ringan sekali tantangannya. Coba tes. Salam, berbagi, silaturahmi, salat malam. Bismillah, sudah nyaman hidup kita. Beli Mika, beli apa, atau beli ini juga dibeli kalau bisa,
20.000 sekardus. Satu kotak ada nasinya, ada lauknya, ini sempurnakan dengan ini. Pergi ke kantor, lihat siapa di jalan, kasih satu, selesai. Bisa jadi dia ndak sarapan dari tadi, ternyata dari kotak kita dia dan keluarganya sarapan. Ya Allah, luar biasa. Syakarallahu lahu wa ghafarallahu. Seperti itu ya ikhwah, bagaimana kita menempa atau mendidik mental kita, baik berupa amalan zahir ataupun berupa amalan batin. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini diberikan hidayah berupa pemahaman dan pengetahuan agama, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik sehingga apa yang kita fahami, apa yang kita pelajari berubah menjadi amalan nyata, sikap nyata, akhlak. Apa yang kita pelajari menambah keimanan kita, bukan membuat kita menjadi angkuh. Siapa kamu? Berapa tahun kamu ngaji? Katanya nanti. Menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah rasa tawadhu kita. Semakin ngaji semakin merendah, semakin ngaji semakin merasa bodoh, bukan semakin ngaji semakin merasa pintar. Semakin ngaji semakin bisa menghargai orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya di malam yang sama.